Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali malam hari ini, buka hatimu, dan kita kembali sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari angkat ucapan syukurmu, pujian penyembahanmu kepada Tuhan bersama. Kita bersama-sama dengan iman katakan terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau telah memulai karya yang mulia di dalam kami. Karena Engkau telah menjadikan kami serupa dengan gambar-Mu, sehingga kami boleh berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
malam hari ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, kami datang membawa seluruh hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Pikiran kami, bentuk dan jadikan kami Tuhan di dalam serupa karakter-Mu, karakter yang sedang berdengar Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini akan seluruh umat-Mu yang akan mengikuti renungan ini Tuhan, memberkati mereka dimanapun mereka berada di seluruh belahan dunia ini Tuhan, memberkati. Kau jamah pekerjaan kuasa Roh-Mu yang tidak terbatas itu menjangkau setiap tempat di mana mereka berada malam hari ini. Dan kami berdoa Bapa, tutup bungkus setiap rumah umat-Mu berada, tutup bungkus area di mana kami berada, dan kuduskan setiap pendengaran kami, hati kami, pikiran dan pandang kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, firman itu menjadi peneguhan bagi kami, menguatkan kami, membentuk hidup kami Tuhan, sehingga apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, itu semakin hari semakin berkurang di dalam hidup kami, dan karakter Kristus, pribadi Kristus yang semakin bertambah-tambah, semakin bertambah di dalam hidup kami Tuhan, sehingga di dalam seluruh aspek hidup kami Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Pengurapan kuasa Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan bukakan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami minta Roh Kudus, Engkau sendiri yang membukakan pengertian bagi kami juga, sehingga apa yang kami terima malam hari ini kami dapat mengerti di dalam pimpinan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita kembali malam hari ini, kita kembali berjumpa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini kita sudah ada di 1 Korintus pasal yang terakhir dan juga bagian yang terakhir. Dan pada esok kita oleh pertolongan Tuhan kita akan masuk ke kitab 2 Korintus. Hari lepas hari berlalu dan pembacaan Alkitab kita juga terus maju dan maju terus. Dan oleh pertolongan Tuhan juga ketika kita membaca setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan kita, tahunan kita, maka oleh pertolongan Roh Tuhan juga kita juga bisa merenungkan bagian-bagian firman Tuhan dan juga dimampukan untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin, adalah pribadi Allah sendiri yang diberikan kepada setiap kehidupan kita. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan lihat dari 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-24. Ya, dan kita akan coba melihat beberapa hal, beberapa pokok-pokok perenungan yang kita bisa pelajari bersama-sama, renungkan bersama-sama, dan kita juga bisa kerjakan. Ya, dan saya akan bacakan dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai yang ke-16. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. 16. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, berapa nasihat-nasihat ya sebelum menyelesaikan 1 Korintus pasal 16 ini, kita perhatikan nasihat-nasihat dan juga berapa pemberitahuan dan permintaan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ada banyak hal yang sudah kita lihat, perhatikan ajaran-ajaran, teguran, ya, dan itu yang kita perhatikan bahwa masalah-masalah dalam jemaat dan bagaimana pemecahannya sesuai kitab tema 1 Korintus ini. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
pada bagian-bagian air yang kita perhatikan dari 1 Korintus ini yang kita sudah baca, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara perhatikan, berjaga-jagalah atau juga harus awas dan waspada, selalu awas dan waspada, ya. Kamu harus terus berjaga-jaga. Jangan sampai kamu akhirnya menjadi sasaran empuk dari kuasa kegelapan, dari iblis dengan berbagai macam caranya yang ingin mencari kesempatan sedapat mungkin orang percaya itu kita semuanya dapat diterkam, ya, oleh karena tidak berjaga-jaga, ya. Karena itu berjaga-jagalah, ya, awas dan waspada, ya. Atau bahwa kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus selalu bahwa kamu selalu berada dalam bahaya ancaman. Karena itu harus senantiasa berjaga-jaga. Setiap kehidupan kita juga nasihat firman Tuhan juga datang kepada setiap kehidupan kita, berjaga-jagalah, ya. Alkitab mengatakan di 1 Korintus, kalau kamu merasa teguh berdiri, berjaga-jagalah, ya. Jangan sampai kamu merasa diri sudah teguh, sudah kuat, tetapi kamu tidak waspada, ya, bahwa dengan berkarunianya, bertalentanya kalian dan apa yang kalian bisa perbuat, lakukan, kerjakan, dan setiap kepercayaan Tuhan beri kepadamu, jangankan hal tersebut membuat jadi terlena. Jangan oleh karena segala yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu membuat engkau jadi terlena dan akhirnya menjadi sasaran empuk dari kuasa jahat. Atau juga pada misalnya berkarunianya, bertalentanya kalian dan kepercayaan Tuhan beri kepada kalian sehingga membuat setiap kehidupan kalian, jemaat Tuhan yang ada, menjadi orang yang memegahkan diri dengan apa yang diberikan kepadamu, ya, dan dengan bermegahnya itu bisa menjadi jerat iblis untuk mengambil keuntungan. Dan itu yang kita perhatikan juga bahwa mereka oleh Tuhan ketika bertalentanya, berkarunianya, dan juga kita perhatikan bagaimana ya iblis yang dijatuhkan, ya, di dalam Yesaya, bahwa segala kemewahan bintang timur, putra fajar, atau yang biasa kita kenal sebagai Lucifer, segala kemewahan, kemegahan yang ada kepada dia, dan karena segala apa yang ada kepada dia itu, makanya dia mulai dalam kesombongannya, dia mulai ingin menyamai Tuhan dan ingin mengkudeta Tuhan di atas tahta, dan akhirnya dia harus ditendang, ya, ke bumi dan menyeret juga malaikat-malaikat yang lain bersama-sama dengan dia. Dan saudaraku, sampai pada hari ini juga inilah yang akan terus iblis bagaimana memasang jerat, perangkap, ya, terhadap setiap kehidupan orang percaya. Berjaga-jagalah. Di 1 Korintus pasal 10 juga kita melihat, kalau kamu teguh berdiri maka berjaga-jagalah, ya, supaya jangan sampai kalian, ya, yang sudah sedemikian teguh di dalam Tuhan akhirnya oleh karena keadaan dan situasi kalian menjadi tergoncang kembali. Nah, ini nasihat firman Tuhan, ya, kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus dan juga kepada setiap kehidupan kita. Berjaga-jagalah, ya, saat-saat di mana kita ada pada hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi dan kondisi di mana kita berada, tidak ada seorang pun yang pernah bisa menduga akan jadi seperti apa, akan seperti apa, kedepannya seperti apa. Kalaupun juga misalnya pada hari ini vaksin ditemukan, tapi kita tidak pernah tahu juga ke depannya seperti apa. Setidaknya ada harapan. Tetapi juga situasi yang ada juga yang kita jalani pada hari ini tetap membuat kita tetap berjaga-jaga, ya, tetap teguh dalam iman, ya. Dikini berikutnya, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dengan mengatakan juga hal ini, mari kita akan coba lihat berarti ada ancaman, ada bahaya yang selalu ingin mengintai. Dan itu juga dikatakan oleh Petrus bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, mencari kesempatan, mencari peluang. Bagaimana kalau misalnya seorang menjadi lengah dan tidak ada atau terbukanya celah kepada iblis oleh karena ada kesempatan, maka saudaraku, iblis dengan mudah bisa mengambil
kesempatan, ya, keuntungan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, di situ dikatakan suatu ketika dalam perumpamaan ketika roh jahat itu telah keluar dari seseorang, ya, dan roh jahat ini mengembara, ya, untuk mencari tempat yang baru, ya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, manakala karena ketika seorang ini telah dibebaskan dari roh jahat dan tidak mengisi kehidupannya atau membiarkan jiwanya ini rumahnya tetap tersapu dengan bersih, tidak ada kebenaran firman Tuhan, tidak ada perkara-perkara rohani, perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara kebaikan, nah, justru tetap tersapu bersih, maka kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka roh jahat itu kembali dan mengajak beberapa roh jahat lainnya dan memasuki orang tersebut kembali, dan keadaan orang itu tersebut menjadi lebih buruk. Karena apa, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan? Rumahnya tersapu dengan bersih, ya, atau rumah rohaninya ini, kehidupannya ini manakala mengalami satu peristiwa keajaiban, yaitu dilepaskannya. Kalau dilepaskan dari kuasa dari roh jahat, kan berarti ada satu peristiwa keajaiban, mujizat Tuhan terjadi di sana, ya, hanya oleh kuasa Tuhan sehingga bisa membebaskan orang tersebut. Tapi manakala setelah dilepaskan, bahwa setelah dilepaskan itu, maka tidak boleh membiarkan hidupan kita itu untuk kosong. Tidak boleh membiarkan pribadimu untuk kosong. Karena manakala kosong, maka hal-hal yang lain itu akan masuk. Ya, demikian juga setiap kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan, maka jangan biarkan perkara-perkara yang lain itu mengganggu kehidupan kita. Masuk seperti lalang. Tapi kita biarkan terus kehidupan kita ini, yaitu diisi, dibekali, dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tantangan boleh ada, kesukaran boleh ada, tapi mari kita terus isi setiap kehidupan saudara, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Roma, sebab aku yakin bahwa penderitaan sama sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Dia begitu yakin. Bahkan juga nanti kita masuk dalam 2 Korintus pasal 4, di situ juga mengatakan bahwa kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudaraku, ada satu keyakinan yang kuat bahwa manusia lahiriah semakin merosot, tapi manusia batinnya ini semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Melalui apa? Penderitaan ringan sekarang ini, melalui setiap kesukaran, melalui setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Ya, itu disampaikan oleh Paulus, dan bagaimana juga kesukaran, kesulitan dalam pelayanan, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasul Allah yang sedemikian luar biasa. Ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi dari suatu tempat kepada tempat yang lainnya. Dan ketika ada kesukaran yang dihadapi, dan kita juga lihat pada saat yang bersamaan juga, dia harus juga memikul beban, tanggung jawab, kiranya tanggung jawab untuk memberi makan secara rohani kepada tempat, kepada orang-orang di mana dia berada, tetapi juga dia harus punya tanggung jawab bagaimana menghidupi, yaitu setiap menghidupi rekan-rekan yang ada bersama-sama dengan dia, rekan-rekan seperjalanannya, ya. Dan juga itu artinya juga ada tugas juga lainnya, yaitu dia mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja tenda. Jadi ada beban mengerjakan yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan, memberi makanan rohani kepada jiwa-jiwa yang ada, dan juga dia harus memikul tanggung jawab beban juga yang lainnya, ya, beban untuk mencukupkan kebutuhan rekan-rekan seperjalanan yang bersama-sama dengan dia. Dia juga harus bekerja, dan juga pada saat juga yang bersamaan harus menghadapi berbagai macam tantangan dari orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, tantangan dalam sebagai macam bentuknya, dari satu tempat yang lainnya. Di tempat yang satu berbeda tantangannya, di tempat yang lainnya berbeda tantangannya. Dan kalau kita lihat selama beberapa tahun pelayanan, saudara, kita katakan tahun berganti tahun, waktu berganti waktu, musim berganti musim, tapi kita perhatikan bagaimana Tuhan selalu ada dalam setiap langkah Paulus, dalam setiap musim-musim demi musim yang dialami, sehingga dia boleh berkata bahwa penderitaan yang ringan dengan sebuah keyakinan penderitaan ini yang dihadapi ini cuma penderitaan yang ringan saja, ya. Dan itulah ketika dia boleh mengalami ini, saudara dikasih oleh Tuhan, dan sekarang juga dia memberikan nasihat bahwa berjaga-jagalah, jangan sampai oleh karena ancaman-ancaman ini yang datang, kondisi yang datang membuatmu itu jadi lemah, membuatmu akhirnya rohmu yang harusnya menyala-nyala akhirnya menjadi kendor,
Ya, sebab itu dia katakan, janganlah hendaknya kerajaan mengendor, biarlah roh menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan sampai engkau mengendorkan dan dikondorkan oleh situasi yang ada, tetapi tetap berjaga-jaga. Dan kalau kita perhatikan juga, sedang ingin juga mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus bahwa apa yang terjadi, di ancaman seperti apa yang ada di tengah-tengah jemaat. Bahwa di antara mereka ini ada pertikaian yang sangat sengit. Banyak kekacauan di antara mereka. Dan juga ada para penyesat yang berusaha merusak iman mereka. Jadi kita lihat bahwa ada pertikaian, perselisihan di antara mereka. Ya. Oleh karena kita perhatikan apa? Karena masing-masing mereka mengatakan, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Paulus, dari golongan Kefas, golongan Kristus, kami lebih daripada yang lain. Sehingga terjadi pertikaian yang sangat sengit di antara mereka. Dan berlomba-lomba seolah mengatakan bahwa punya saya yang lebih daripada, karunia saya yang lebih daripada. Kamu tidak tahu bahwa saya adalah orang yang paling banyak berkorban, menyerahkan tubuh saya sampai dibakar dan seterusnya. Ada begitu banyak korban yang saya lakukan. Dan yang pihak yang satu juga tidak mau kalah, sehingga terjadilah perselisihan. Dan juga pada yang lainnya kita juga perhatikan terjadi iri hati satu dengan yang lainnya. Kalau keadaan-keadaan ini terus dibiarkan, maka iblis dapat mengambil keuntungan, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang tercerai-berai, ya, terpisah satu dengan yang lainnya. Sehingga pekerjaan Tuhan, jemaat Tuhan yang harusnya kuat, kokoh, teguh, oleh karena membiarkan ini terus terjadi, pertikaian, fitnah, perselisihan ini terus terjadi, maka iblis mengambil keuntungan atas kehidupan mereka. Ya, dan saudara dikasih oleh Tuhan, dengan demikian juga memberikan nasihat kepada mereka. Dan itulah Paulus datang memberikan arahan bahwa setiap siapapun yang berkarunia, bertalenta, ya karunia, maka jangan sampai kamu memegahkan diri karenanya. Jangan sampai kalian memegahkan diri karenanya itu. Bagaimana setiap orang dipakai sesuai dengan kapasitas yang ada kepada mereka. Dan jangan kamu merasa lebih daripada yang lainnya. Dan jangan kamu merendahkan yang lainnya. Ya. Dan jangan kamu sampai kepada tahap yang menghakimi. Oleh karena kalian merasa golongan kalian yang lebih daripada yang lain, sehingga kalian menghakimi sesama. Dan juga sampai mencela, menghina, dan menghakimi juga pelayan-pelayan, rasul-rasul Allah yang lainnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita juga orang yang percaya, jangan sampai juga di antara kita membiarkan ini terjadi pertikaian, terjadi perselisihan, terjadi iri hati satu dengan yang lainnya. Ya, antara saudara seiman di mana kita berada, bahwa setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pada setiap kehidupan kita ini ada kapasitas yang berbeda-beda. Ada talenta yang berbeda-beda. Ada pemberian Tuhan yang berbeda-beda atas setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita dikuasai juga oleh iri hati, oleh kepahitan, ya, dan juga memiliki terus timbul rasa berselisih. Ya, manakala terus membiarkan ini dikuasai dengan iri hati, kepahitan, perselisihan, maka iblis akan mengambil keuntungan. Dan ketika terus membiarkan diri kita, diri saudara, diri jemaat yang ada di Korintus untuk terus dikuasai dengan ini, ya, maka iblis dapat mengambil keuntungan. Dan karena mengambil keuntungan itu, maka harusnya engkau yang telah bertalenta, harusnya saudara-saudara yang memiliki pemberian-pemberian Tuhan yang berbeda, harusnya hidupmu itu terus dipakai oleh Tuhan. Harusnya engkau terus giat. Tetapi oleh karena engkau membiarkan dirimu ini dikuasai dengan hal seperti ini, dikuasai dengan iri hati, dikuasai dengan hal yang demikian, iblis mengambil keuntungan atas kehidupanmu. Dan akhirnya oleh karena engkau terus membiarkan dirimu, dan pada saat juga bersamaan engkau terus merasa bahwa saya tidak apa-apa dikuasai dengan ini, saya terus dipakai oleh Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita lihat coba yang saya sudah pernah katakan juga, seorang yang bernama Simpson, hakim, seorang nasir Allah yang dipakai Tuhan. Saya seorang nasir, ya, dipakai Tuhan. Tapi pada saat yang bersama juga dia terus mempermain-mainkan kasih karunia Allah kepada dia, bermain-main dengan dosa. Ketika pada saat pertama kita baca di hakim-hakim di situ, saudaraku, dikatakan bahwa dia menjadi hakim atas orang Israel sekitar 20-an tahun. Tetapi pada pasal berikutnya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia di suatu tempat dan melihat perempuan sundal, maka dia menghampiri perempuan sundal itu. Dan di pasal itu, saudara, kita melihat sesudah dia menghampiri perempuan sundal itu, maka berikutnya lagi, saudaraku, dia jatuh ke dalam jeratannya, itu Delila. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dia merasa bahwa saya masih terus dipakai oleh Tuhan.
Rambut saya masih panjang, saya adalah seorang nasir Tuhan, masih dipakai, masih bisa mengalahkan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat oleh karena dia mempermain-mainkan ini dan membiarkan terus ini, seperti saudaraku kanker yang menggerogoti tubuhnya dan dia tidak sadar sedang menjalar begitu rupa, dan akhirnya saudara apa yang terjadi? Tuhan meninggalkan dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga datang kepada setiap kehidupan kita, kepada kehidupan saya dan saudara pada hari ini, pada saat ini. Jangan terus membiarkan diri kita dikuasai oleh iri hati. Dan juga jangan sampai juga saudaraku memelihara sifat yang suka berselisih atau juga menyebabkan perselisihan. Semua masalah antara sama jemaat dapat diselesaikan. Dan juga saudaraku dikasih oleh Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-13 yang kita sudah baca di sana. Jangan sampai juga kamu jemaat Tuhan ini selalu berada dalam bagian yang dimana terus bermegah, memamerkan, memparadekan karunia-karunia rohani yang ada kepadamu. Karunia-karunia pemberian rohani yang ada padamu. Dan juga memparadekan bahwa pada saat yang bersamaan, saya adalah seorang juga yang dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa malaikat, yang juga dapat apa? Sekalipun dapat membagi-bagikan, atau juga seorang yang memiliki andil yang paling banyak, korban yang paling banyak di tempat di mana saya berada, di rumah Tuhan saya berada. Dan oleh karena itu engkau terus memparadekan. Kata firman Tuhan dan melalui Paulus yang katakan berjaga-jagalah. Dan itu juga kita perhatikan di 1 Korintus pasal yang 10 yang kemarin kita sudah lihat. Karena itu sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati, berjaga-jagalah. Jangan sampai oleh karena merasa, tidak apa-apa, tidak masalah, Tuhan terus memakai saya. Pada saya tetap ada berkat Tuhan, pada saya tetap ada pemakaian Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, saudara kita jemaat Tuhan terus memelihara apa ini? Memelihara perselisihan, memelihara iri hati, dikuasai iri hati, dikuasai hal-hal yang lainnya, yang bermegah, yang memperadekan, dan seterusnya. Atau juga terus yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Kalau terus memelihara seperti ini dan tidak ada pemberesan, tidak ada pemberesan satu dengan yang lainnya, maka iblis dapat mengambil keuntungan menjadi sasaran empuk kuasa kegelapan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan berjaga-jagalah, waspada, selalu waspada. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk saudara mencari keuntungan atas setiap kehidupan kita. Dan itu sebabnya kata Paulus juga dalam Efesus, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Segala pertikaian, fitnah, geram, dan seterusnya harus dibuang dari antara kalian. Dan sebagainya. Ini sebagai manusia-manusia yang baru. Maka sebagai manusia yang baru yang telah dikuduskan, hal-hal yang demikian harus dibuang dari antara setiap kehidupan kita. Berjaga-jagalah, harus waspada. Dan kalau kita perhatikan juga, ada penyesat yang berusaha untuk merusak iman mereka. Jadi iblis memakai berbagai macam cara untuk menghancurkan melalui perselisihan, iri hati antara sesama jemaat, dan juga melalui ajaran-ajaran palsu penyesat. Ke Paulus dan juga kita semua yang ada pada hari ini, firman Tuhan datang kepada setiap kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan membawa saya dan saudara ada sampai sedemikian. Dengan pemberian-pemberian Tuhan yang luar biasa, keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Karunia-karunia rohani yang bekerja, pemeliharaan Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, keberkatan Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Kita bersyukur, berterima kasih karenanya. Dan mari kita terus memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Tetapi saudara-saudari kasih oleh Tuhan, manakala juga setiap kehidupan saudara dan saya pada hari ini yang juga terus mungkin masih ada rasa iri hati, masih ada dikuasai oleh hati kecemburuan terhadap misalnya saudara seiman kita, terhadap orang percaya yang oleh karena Tuhan berkenan memakai mereka, Tuhan berkenan memberkati mereka, Tuhan berkenan memakai dengan pemberian-pemberian rohani bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Jangan sampai engkau terus memelihara dan membiarkan hidupmu terus dikuasai dengan hal-hal yang demikian. Karena kita percaya dan yakin firman Tuhan juga datang kepada setiap kehidupan kita. Masakan Tuhan
tidak akan menumbuhkan, masakan Tuhan tidak akan berkati setiap apa yang saudara lakukan pada hari ini. Asalkan kita hidup sesuai sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita melakukan kewajiban kita. Masakan Tuhan tidak akan berperkara. Atau pada setiap kehidupan saya dan saudara juga ada kapasitas, ada pemberian Tuhan, ada karunia-karunia Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Ada perbuatan ajaib juga yang Tuhan akan nyatakan atas setiap kehidupan kita, manakala kita juga melakukannya. Ketika kita melihat saudara seiman kita yang lainnya yang diberkati oleh Tuhan, kita bersuka cita karenanya. Kita mendorong mereka untuk terus tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan juga datang kepada kita setiap kehidupan kita. Berjaga-jagalah juga, ya, supaya kita terus, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang ada kepada setiap kehidupan kita. Saudaraku, berikutnya, berdirilah teguh berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaan dalam. Berdirilah teguh dalam iman. Dan saudaraku, bersikaplah sebagai laki-laki, atau saya ingin katakan ini saudaraku, hadapilah setiap tantangan. Ya, jangan kecut dan tawar hati. Jangan mundur, pikullah setiap beban, tanggung jawab, karena Ia setia dan Ia akan berikan kekuatan serta jalan keluar atas setiap kehidupan kita. Itu yang saudara kita perhatikan. Ya, sudah katakan tadi bagaimana seorang yang bernama Rasul Paulus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yaitu saudaraku, ada beban, ada tugas yang harus dikerjakannya, ada begitu banyak tantangan juga yang harus dihadapinya. Tetapi dia menghadapi dan menjalankan setiap tantangan yang ada itu. Tantangannya ada, dia tetap hadapi. Ya, berdiri dengan teguh, bersikaplah sebagai laki dan tetap kuat, hadapi setiap tantangan yang ada, hadapi setiap persoalannya ada, karena kita tahu Tuhan akan berikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita, memberikan kemenangan. Itu juga nasihat Tuhan juga yang Tuhan sampaikan juga kepada Yosua manakala ia menggantikan kepemimpinan Musa, dan firman Tuhan datang kepada dia, jangan kecut dan tawar hati, kuatkanlah hatimu, hadapi peperangan yang ada, pimpin orang Israel, hadapi musuh yang ada. Engkau harus mengangkat senjatamu dan hadapi peperangan yang ada, karena ketika engkau menghadapi peperangan, di sana campur tangan Tuhan juga akan terjadi bagi setiap kehidupanmu. Demikian juga waktu Goliat datang menantang tentara orang Israel, tidak ada seorang pun yang maju untuk menghadapi, tetapi oleh kasih karunia, oleh pertolongan Tuhan, Daud yang telah dipersiapkan sebagai seorang gembala, ya, dengan apa yang ada kepada dia, dia pergi dan maju menghadapi musuh yang ada, saudaraku. Dia menghadapi tantangannya ada, tidak hanya dengan perkataan-perkataannya, aku telah mengalami, tetapi dia mengatakan, saya akan pergi dan menghadapi Goliat. Cara kita perhatikan, dengan majunya dia menghadapi Goliat itu, dengan majunya dia menghadapi pertempuran tersebut, dengan apa yang ada kepada dia, dengan segala kapasitas yang ada kepada dia, dengan pakaian gembala yang Tuhan berikan kepada dia, dengan apa yang ada dalam tangannya dia, yaitu dengan membawa katapel dan juga tongkat gembala, dengan apa yang dalam tangan dia ketika dia menghadapi pertempuran, Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kehidupan kita. Pada setiap kehidupan saya dan saudara juga ada beban masing-masing, ada pertempuran juga, ada tantangan juga, ada beban, ada pikulan yang Tuhan taruh kepada setiap kehidupan saya dan saudara. Manakala ada setiap pikulan, ada beban yang Tuhan taruh, hadapi setiap tantangan tersebut, jalankan setiap tugas tersebut, pegang teguh apa yang ada saudara kepada saya dan saudara pada hari ini. Karena kita tahu ketika kita menjalankan setiap tugas tersebut, ketika kita memikul setiap beban tersebut, dan pada saat yang bersamaan saudara sedang juga menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, saudara percaya dan yakin dan iman, Tuhan pasti akan menolong karena Ia setia. Karena itu Ia akan berikan kepada kita jalan keluar, kekuatan untuk menanggungnya, dan jalan keluar atas setiap seluruh situasi kehidupan kita. Kemenangan Tuhan akan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Kemenangan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi bagi kehidupan saudara, manakala saudara tetap kuat. Tetap kuat dalam iman, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat, hadapi setiap tantangan dan tetap kuat. Tetap pegang teguh setiap apa yang ada kepada saudara. Ini saya katakan, pada saat kita maju bersama dengan Tuhan, ada saja beban yang harus kita jalankan. Beban di pekerjaan, beban di rumah tangga, beban dalam rumah Tuhan. Dan pada saat juga ketika saudara menjalankan itu, ada tantangan yang sedang ingin menghadang di depan. Saudaraku, beban saudara tetap pikul, tantangan dihadapi. Dan kita percaya, Tuhan akan menolong setiap kehidupan saudara menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Ya, menjadi orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita setia dan Ia akan selalu ada bagi saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara, di mana posisi kita saudara pada hari ini? Apa yang saudara sedang hadapi pada hari ini? Saudaraku hadapi bersama dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya juga dipercayakan beban, suatu tugas tanggung jawab di mana Tuhan percayakan bagi saudara. Saudaraku terima setiap tanggung jawab tersebut. Jalankan setiap tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab dalam rumah Tuhan. Yes Tuhan.
kami akan jalankan. Dalam pekerjaan, jalankan. Di dalam keluarga, di mana saja, jalankan semuanya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dan pada saat saudara juga misalnya diperhadapkan dengan tantangan, kita percaya saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan terus menolong setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya oleh pertolongan Tuhan pada setiap kehidupan kita, supaya saudara-saudara terus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Dan kalau kita perhatikan juga, kembali mundur di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah saudara tidak sia-sia. Apa yang saudara lakukan tidak sia-sia. Tuhan menghitung, Tuhan menghargainya semuanya. Karena itu kata firman Tuhan ditegaskan lagi, bersikaplah sebagai laki-laki, berdiri dengan teguh dalam iman, dan tetap kuat. Dan berikutnya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekarang saudara, ketika saudara sudah siap untuk menghadapi setiap tantangan itu, sekarang terus melangkah. Lakukanlah, artinya juga jangan diam di tempat, jangan mundur, tetapi terus lakukanlah setiap pekerjaanmu dalam kasih. Terus berjalan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata Paulus, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat malam hari. Oleh pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita untuk menjadi orang yang terus berdiri dengan teguh, berjaga-jaga, ya, berdiri dengan teguh dalam iman, tetap kuat dan juga kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dan melakukan terus setiap tugas tanggung jawab kita dengan kasih. Tuhan berkati kehidupan kita pada saat malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan dan sudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Di nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini tetap berdiri teguh dan pegang, lakukan, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan malam hari kita akan masuk di dalam doa kita. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan seperti wanita yang datang mengurapimu Tuhan. Kami mau tetap berjuang sampai di akhir hidup kami, biar di dalam komitmen kami, kesetiaanmu terus menyertai kami, memampukan kami untuk terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami kerjakan di dalam hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah hatimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik hatimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup
kembali bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, untuk kembali kami ada ya Tuhan dalam perenungan malam ini, memuji, meninggikan, menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. Dan juga Tuhan terus ya Tuhan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa oleh pertolongan Roh-Mu ya Tuhan, terus memampukan kami ya Tuhan untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk juga terus Tuhan menjadi orang yang terus Tuhan berjaga-jaga dalam segala keadaan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau juga akan terus menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau akan mampukan kami Tuhan dalam berbagai keadaan kondisi ya Tuhan. Tuhan ya Tuhan, tolong setiap umat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, terus juga tetap teguh ya Tuhan menghadapi setiap tantangan yang ada, memikul setiap beban ya Tuhan. Ada kepercayaan, ada tugas, tanggung jawab yang harus kami jalankan. Dan pada saat ketika kami harus menjalankan setiap tugas, tanggung jawab ya tersebut ya Tuhan, ada juga tantangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan selalu ada bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kau akan berikan kekuatan, berikan pertolongan untuk umat-Mu terus dimampukan dan dimampukan ya Tuhan, menjadi pemenang dan pemenang ya Tuhan. Kuat memikul setiap beban yang ada, dan juga Tuhan menghadapi setiap tantangan ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu ada Tuhan, mata Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami, sehingga setiap umat-Mu kami semua terus dipakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar selama waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia Tuhan. Ada upah, ada pahala yang menanti setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati seluruh umat, bahkan semua ikut bersama-sama dengan kami Tuhan dalam perenungan malam hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai ya Tuhan, Engkau yang memampukan menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang terus teguh ya Tuhan, menjadi orang-orang yang mampu untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, dan dimampukan juga untuk boleh memikul setiap beban-beban yang ada ya Tuhan. Pertolongan Tuhan, mata Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu semua yang bersama-sama dengan kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam segala hal. Tuhan yang menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan juga ya Bapa, hadirnya umat-Mu, hadirnya kami, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, umat-Mu di bangsa ini Tuhan, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kami Tuhan, untuk juga terus ikut bersama-sama pada bagian-bagian apa yang kami bisa lakukan, kerjakan Tuhan, bersama-sama dengan pemerintah kami Tuhan, untuk mendukung, mensupport ya Tuhan, demi untuk kemajuan Tuhan bangsa kami ya Tuhan, demi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa penanganan COVID juga pada hari Tuhan, tolong usaha pemerintah untuk menemukan vaksin juga dan uji coba juga Tuhan, tolong semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan lebih daripada juga Tuhan, kami khususnya sebagai umat juga Tuhan, untuk boleh belajar secara rohani ya Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan jaminan kepada setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, situasi yang ada membuat kami terus berjaga-jaga dan perhatikan kehidupan rohani kami ya Tuhan, bahwa apa yang di dunia ini cuma sementara saja. Ada ya Tuhan tempat yang mulia di dalam kekekalan, dan itulah pengharapan kami itu selama-lamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan, pada waktu kedatangan pada kali yang kedua ya Tuhan. Makasih kami bersyukur pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sudah berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Maka semua juga ikut bersama-sama dengan kami dalam perenungan malam hari ini Tuhan. Kami iri perenungan malam kami, dan kami bersyukur, berterima kasih karenanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan shalom.